Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyajikan tutorial membuat soal ujian menggunakan Google Form. Langkah awal yang kita lakukan adalah kita buka websitenya dulu. Pada atas kita klikkan Google Form. Kemudian kita buka linknya. Ya, kita login dulu menggunakan email. Jadi kita harus memiliki email sebelumnya. Kita masukkan nama email. Kemudian berikutnya, selanjutnya kita masukkan password. Kemudian kita klik berikutnya. Ya, kita akan masuk ke website Google Form. Kita klik tanda tambah. Kita tunggu. Seperti inilah tampilan Google Form. Pada judul ini nanti kita ketikkan soal ujiannya. Jadi di Google Form ini ada nanti kita buat 3 section ya. Pertama adalah identitas, yang kedua adalah bilangan ganda, yang ketiga adalah esai. Jadi kita tulis soal penilaian akhir semester, mata pelajarannya adalah bahasa Inggris. Kemudian di bawah ini pada description ini kita tulis petunjuknya ya. Misalnya kita tulis adalah soal ini terdiri dari 40 pilihan ganda. Kemudian kalau ada esainya kita tambahkan di sini dan 5 esai. Petunjuk berikutnya adalah silahkan kerjakan semua soal waktu 90 menit. Kemudian pada section identitas ini yang paling utama, kita harus buat pertanyaan agar siswa menulis nama ya. Jadi pada pertanyaannya kita ketikkan tuliskan nama lengkap ya. Jadi siswa harus menuliskan namanya sesuai dengan absensi. Kemudian di sini kita pilih jawaban pendek ya. Dan ini harus kita pilih require ya. Jadi kita aktif require-nya nanti supaya siswa wajib mengisinya. Selanjutnya kita klik tanda tambah. Untuk pertanyaan kedua itu kita buat tuliskan nomor urut absensi ya. Ini memudahkan nanti dalam pengurutan. Kemudian sama ini short answer. Ini kita remove. Kemudian sama kita klik require. Untuk yang ketiga itu penting juga adalah membuat kelas ya. Jadi ketika pilih kelas, ini pilihan drop down. Kemudian kelas yang akan mengikuti ujian misalnya adalah kelas 71, kemudian kelas 72, 73, 74, 75, dan 76. Ya, untuk berikutnya, pertanyaan berikut adalah kita masukkan adalah token ya. Jadi siswa harus memasukkan token sebelum dia bisa login untuk ujian ya. Jadi kita ketik di sini adalah token. Ya, pilihannya jawaban singkat. Kemudian di sini kita pilih teks ya. Kemudian di sini kita masukkan tokennya, apa yang mau kita inginkan. Misalnya kita ketik AB123 ya. Kemudian di sini deskripsinya ini kita buat misalnya token salah ya. Silakan ulangi ya. Jadi seandainya dia token salah, dia akan membaca perintah ini. Kemudian kita require. Jadi sudah selesai untuk sesi yang pertama ya. Kemudian kita masuk ke dalam sesi yang kedua. Ya, kita sudah masuk ke section 2. Pada judul ini kita ketikkan pilihan ganda. Kemudian pada deskripsinya kita ketikkan jawab yang paling benar ya, atau boleh juga tulis jawaban yang benar. Kemudian kita pilih menu tambah untuk membuat soalnya.
Ya, kita sudah masuk ke soal. Pada question ini nanti kita masukkan pertanyaannya ya. Jadi tapi terlebih dahulu kita sebaiknya sudah mempunyai soal dulu. Jadi kita ketik soal dalam Microsoft Word, nanti tinggal kita copy pastekan saja. Ya. Pertama kita pilih dulu soalnya ya. Kemudian pertanyaannya kita pilih copy, kemudian kita buka Google Formnya dan di pertanyaannya kita pastekan. Ya, jadi pertanyaan sudah pindah. Kemudian untuk jawaban ini kita bisa lakukan sekaligus ya, A, B, C, D. Tapi dalam pengetingan Microsoft Word sebaiknya kita menggunakan numbering ya, sehingga gampang dihilangkan A, B, C, D-nya ya. Jadi kita hilangkan dulu A, B, C, D-nya, kemudian kita blok, kemudian kita copy, dan selanjutnya kita pastikan ke optionnya ya. Jadi sekaligus A, B, C-nya juga masuk. Kemudian kita pilih require, dan yang ini kan belum ada jawabannya, jadi kita masukkan dulu jawabannya dengan cara kita pilih setting, kemudian menu quiz ya, itu kita aktifkan dulu ya. Ada checklist yang 3 ini di bawah, ini harus kita hilangkan. Kenapa? Karena di sini nanti ada, kalau kita checklist itu nanti siswa akan tahu jawaban yang benar, kemudian siswa juga akan tahu berapa skornya. Ini sangat dikhawatirkan ya, karena nanti kalau mereka tahu jawabannya dan berapa skornya, dia bisa mengulang berulang kali ya. Ya, kecuali memang kita buat tujuan seperti itu. Jadi di sini sudah ada pertanyaan, kemudian kita klik, dan ini kita buat skornya misalnya 1, dan kita pilih jawabannya, dan kemudian kita pilih down. Ya, jadi soal pertama sudah selesai. Kemudian kita masuk ke soal berikutnya. Ini saya pilih saja soal yang berbeda modelnya ya. Ya, misalnya model berikut soalnya adalah dia ada gambarnya ya, ada gambar. Ini misalnya untuk soal gambar ini cara masukkannya berbeda ya. Untuk pertanyaannya sama, kita kopikan pertanyaannya, kemudian kita pastikan pada questionnya. Kemudian untuk gambarnya itu kita harus melakukan cara yang berbeda ya, yaitu ini gambarnya harus kita buat sebagai file dulu ya, nanti baru kita browser ya. Caranya kita gunakan aplikasi bantuan ya, misalnya SnapTool ya. Jadi kita ketikkan pada pencarian SnapTool, kemudian kita pilih new, dan kita select ya khusus untuk gambarnya ya. Sama juga sekalian pertanyaan di bawah ya. Setelah terpilih, ini kita save gambarnya melalui save as, kemudian kita simpan dalam satu folder, misalnya folder picture ya, dan kita tulis namanya, misalnya sesuai dengan nomor soalnya misalnya ya. Setelah kita buat namanya misalnya 2, kemudian kita save, barulah selanjutnya kita lakukan masukkan gambarnya ya, itu melalui pilihan add image ya. Kemudian kita browser, selanjutnya kita pilih tadi file yang sudah kita simpan ya. Tadi saya buat file namanya 2 ya. Kemudian kita pilih open, kita tunggu, kemudian nanti ya sudah masuk gambarnya ya. Gambar ini boleh kita besarkan ya sesuai dengan yang kita mau. Kemudian selanjutnya tinggal membuat jawabannya ya. Ya, jawabannya sama, kita kopikan juga dari soal yang ada ya. Ini kita hilangkan dulu numberingnya ya, B-nya kita hilangkan, kemudian kita pilih copy, dan selanjutnya kita pastikan ke dalam Google Formnya, pilih paste ya. Jadi sudah siap ya. Ada juga soal itu yang gambarnya terletak pada optionnya atau jawabannya. Untuk yang ini kita lakukan hal yang sama, kita save as gambar ini, kita buat namanya misalnya 7A, 7B, 7C, kemudian kita browser dan kita pastikan ke optionnya. Nanti kalau muncul tulisan option itu kita ganti menjadi A, B, C, dan C, D. Selanjutnya ada soal yang modelnya adalah pernyataan. Ini banyak terdapat pada soal bahasa Inggris ya. Ya, sebelumnya kita selesaikan dulu yang nomor 2 tadi. Ini kita pilih require, kemudian kita pilih answer, dan
nanti kita pilih di atas itu adalah skornya dan juga jawabannya, kemudian kita down. Ya, untuk pernyataan itu kita memilih menu adalah add title and description ya. Ya, saya ulang lagi, soal pernyataan ini banyak pada soal bahasa Inggris dan juga soal bahasa Indonesia. Jadi kita kopikan dulu pernyataannya, kemudian kita pastikan ke question. Selanjutnya untuk yang pernyataan berikutnya itu bisa kita jadikan sebagai gambar ya, dengan cara sama ya, kita gunakan aplikasi Snaptool tadi, pilih new, kemudian kita blok gambarnya, kemudian ya kita save as dan kita beri nama ya. Jadi sesuai dengan nomor urut soalnya, misalnya kita beri nama 3 ya, kemudian kita save. Selanjutnya kita browser ya dari Google Form-nya melalui add image, kemudian pilih browser, kemudian kita cari filenya tadi 3 ya, file, kemudian kita open ya. Kita tunggu sampai gambarnya masuk ya. Gambarnya sudah masuk ya, jadi boleh kita perbesar gambarnya sesuai supaya kelihatan jelas ya. Yang perlu diperhatikan bahwa pernyataan itu tidak memiliki nomor soal. Untuk selanjutnya kita masukkanlah soalnya ya, melalui kita copy pertanyaannya, kemudian kita pastikan, dan juga kita lakukan hal sama untuk jawaban soalnya. Yang selanjutnya adalah kita record dulu, kemudian kita lakukan penambahan soal sehingga jumlah soalnya sampai 40 soal. Kemudian kita masuk ke add section untuk menambah sesi yang ketiga. Pada judulnya kita ketikkan esai, kemudian pada deskripsinya boleh kita tuliskan misalnya jawab dengan singkat ya, atau boleh juga jawab pertanyaan dengan singkat dan tepat ya. Kemudian kita tambahkan soalnya ya, penambahannya sama dengan yang telah kita lakukan pada pilihan ganda ya. Tapi jangan lupa bahwa jawabannya adalah jawaban singkat ya. Ya, setelah selesai semua soalnya, pilihan ganda ada 40 dan esai ada 5, kemudian kita klik preview. Ya, inilah soal yang kedua yang sudah kita buat. Seperti inilah tampilannya. Jadi ini adalah section 1 ya. Siswa harus mengisi nama dulu ya, ketikkan nama, kemudian mengetik nomor urut absen, kemudian memilih kelas, kemudian memasukkan token ya, baru dia bisa masuk ke section 2 melalui menu next ya. Ini adalah soalnya ya, dia harus menjawab semua soalnya. Ini adalah soalnya masih berantakan ya, masih 3 soal, nanti kita rapikan lagi. Setelah 40 soal nanti dia harus jawab semua soalnya, baru dia bisa next ke soal untuk esainya. Kita perhatikan kembali soalnya. Jika sudah semuanya benar, kita buat linknya melalui menu send, kemudian kita pilih link, kemudian linknya kita perpendek, dan link ini bisa kita tulis atau langsung kita copy dan pastikan ke WA siswa. Tapi untuk tokennya jangan dikirim dulu, token dikirim saat mulai ujian. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang tutorial membuat soal di Google Form. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya Rasyid Utabarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.